Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marlin, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, tepatnya kampus Indralaya. Nah, baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar Sejarah yang diampu oleh Ibu L.R. Retno Susanti. Bahwasannya di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari bagian ataupun ornamen yang ada di Candi Borobudur, yakni stupa. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke bagian stupa, mungkin kita kilas balik terlebih dahulu mengenai Candi Borobudur. Bahwasannya Candi Borobudur sendiri merupakan salah satu candi yang ada di Indonesia yang cukup terkenal, yang merupakan bangunan dari agama Buddha yang dibangun pada masa dinasti Syailendra sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Untuk waktu pembangunannya sendiri, Candi Borobudur mencapai kurun waktu 100 tahun dalam proses pembangunannya. Baiklah, masih mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur ini sendiri terletak tepatnya di Desa Borobudur, sama dengan namanya, di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, baiklah, mengenai Candi Borobudur. Nah, kalau kita berbicara atau melihat Candi Borobudur, ada salah satu aspek yang sangat menonjol, yakni stupa, seperti yang ada di depan kita saat ini. Jadi, apa itu stupa? Stupa sendiri merupakan salah satu bentuk bangunan ataupun benda yang terbuat dari batu yang berbentuk seperti genta. Genta dapat diartikan seperti lonceng. Bisa kita lihat bentuk stupa ini mirip dengan sebuah lonceng. Nah, baiklah, mengenai Candi Borobudur. Di Candi Borobudur sendiri terdapat 3 lingkaran, 3 pelataran lingkaran sebagai teras, yang di mana di ketiga lingkaran tersebut terdapat stupa-stupa, yakni seperti yang di depan ini. Jadi, mengenai stupa yang ada di Candi Borobudur. Stupa yang ada di Candi Borobudur tepatnya terdapat 73 buah stupa. Jadi ada 73 buah stupa, di mana di bagian teras melingkar bagian 1 itu terdapat 16, yang kedua itu 24, dan yang ketiga itu ada 32. Nah, untuk 1 stupa induk itu ada di bagian atas sebagai pusatnya. Jadi terdapat 73 buah stupa di Candi Borobudur ini. Jadi ada satu perbedaan mengenai stupa-stupa yang ada di Candi Borobudur ini. Jadi kalau kita lihat di bagian Candi Borobudur itu terdapat lubang-lubang. Ini ya karena kecil ya, jadi lubangnya kurang terlalu jelas. Nah, jadi pada teras 1 dan 2 itu bentuk lubang pada stupa itu berbentuk belah ketupat. Lanjut di teras bagian ketiga itu lubang yang ada di stupa itu berbentuk segi empat. Dan untuk satu stupa induk yang ada di pusatnya itu yang paling atas, itu ukurannya yang paling besar ya, sekitar diameternya tuh 1,90 cm ya. Kalau untuk stupa induk sendiri tidak memiliki lubang, jadi dia tertutup. Nah, lalu yang perlu kita ketahui mengenai filosofi dari stupa ini sendiri mengenai lubang tadi, bahwasannya untuk lubang yang berbentuk jajar belah ketupat tadi itu masih dalam filosofi belum sempurna.
Nah, lanjut naik ke teras 2 dan ke teras 3. Tepatnya di teras 3 tadi, untuk lubang pada stupa itu berbentuk segi 4, yakni menuju ke arah yang lebih sempurna. Nah, lanjut ke stupa induk, itu tidak berlubang sama sekali, di mana berfilosofi itu merupakan bagian dari nirwana. Nah, itu mungkin mengenai bagian-bagian dari stupa. Nah, untuk bagian-bagian stupa sendiri, ini secara langsung tidak dijelaskan mengenai bagian-bagian. Hanya ada beberapa bagian yang terdapat nama pada stupa ini. Untuk bagian atas ini bernama yesti, berbentuk seperti tongkat. Ini namanya yesti. Nah, untuk bagian ini segi 4 di atas badannya, tepatnya bagian ini segi 4, itu dinamakan hermika. Nah, untuk di bagian pelataran melingkar 1 dan 2, untuk hermika ini berbentuk segi 4. Tapi pada bagian pelataran melingkar di nomor 3 itu memiliki segi 8. Nah, mungkin mengenai sekilas dari stupa. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, khususnya di Candi Borobudur, yang paling menonjol dan khas itu yakni stupa yang menjadi ciri khas. Selain terdapat banyak relief-relief yang memiliki ribuan relief dan juga patung-patung di Candi Borobudur sendiri. Jadi kalau kita kilas kembali mengenai Candi Borobudur, bahwasannya Candi Borobudur sendiri termasuk ke dalam salah satu warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, tepatnya pada tahun 1991. Nah, banyak anggapan mengenai masyarakat bahwasannya Candi Borobudur termasuk satu dari 7 keajaiban dunia. Akan tetapi perlu kita cerdaskan kembali bahwasannya Candi Borobudur tidak masuk ke dalam salah satu situs keajaiban dunia, di mana tepatnya pada tahun 2000 ada salah satu lembaga yang mengadakan voting mengenai situs-situs bersejarah di dunia yang akan dimasukkan ke dalam situs 7 keajaiban dunia. Nah, pada saat itu terdapat 200 situs ataupun bangunan yang dimasukkan ataupun diikut sertakan dalam voting tersebut. Akan tetapi pada faktanya Candi Borobudur sendiri memang tidak dimasukkan pada saat itu. Lalu mengapa Candi Borobudur tidak termasuk? Ada suatu fakta yang menyatakan bahwasannya pada mengenai situs yang masuk ke dalam warisan dunia itu, satu aspek penting ia harus dikenal oleh sejarawan dan juga arsitek di dunia. Itulah alasan mengapa Candi Borobudur tidak dikategorikan ataupun tidak masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, baiklah, mungkin sedikit bahwasanya di dalam stupa itu terdapat patung Buddha. Kalau kita lihat ada patung Buddha yang sedang duduk. Nah, untuk di dalam stupa ini sendiri biasanya memang terdapat patung Buddha, ataupun juga kalau pada stupa pada umumnya itu tempat menyimpan relik ataupun bagian dari tubuh manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.